Shalom, Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kita akan melanjutkan tentang dua hal, yaitu satu hari perhentian, yang kedua tempat perhentian. Sudah saya jelaskan bahwa hari perhentian yaitu Sabatismos, kemudian tempat perhentian katapausis, ini dua kata yang banyak muncul di dalam Ibrani pasal yang keempat. Tapi sebelum itu kita akan sedikit mengingat pelajaran yang lalu kita sudah ikuti, yaitu sebetulnya Sabat atau hari perhentian atau hari ketujuh itu apa sih maknanya? Kalau di Perjanjian Lama kan kita tahu maknanya bahwa itu adalah peraturan. Kalau hari ketujuh itu harus menjadi Sabat yang hari kudus bagi Tuhan. Kalau sampai ada umat Tuhan kedapatan melakukan pekerjaan pada hari Sabat, harus dihukum mati, sekeras itu ya. Yang mana saya kemarin sudah sampaikan bahwa itu maknanya bagi kita umat perjanjian baru, itu artinya dihukum mati itu artinya apa, saudaraku? Itu betul-betul sia-sia, sesuatu yang mati, nggak ada kehidupannya kalau kita melakukan sesuatu di dalam Sabatnya Tuhan. Jadi prinsipnya memasuki akan hari Sabat, Sabatismos, yang kemudian nanti kita belajar bahwa ada tempat perhentian. Bedanya, saya ulangi ya, kalau hari Sabat itu ada kurun waktu tertentu yang membatasi, tapi kalau tempat perhentian atau katapausis itu tidak ada waktu, setiap hari adalah perhentian atau Sabat. Jadi kita akan kembali sedikit refresh, apa sih yang dimaksudkan dengan Sabat? Kalau kita lihat dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dikatakan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Sabat atau perhentian, baik itu hari maupun tempat perhentian, itu sebetulnya adalah Christ, Jesus, atau Kristus, Yesus Tuhan kita. Itu wujudnya. Nah, di dalam perjanjian baru kita sudah ketemu bahwa sebetulnya perjanjian lama adalah bayang-bayang dan kenyataannya, wujudnya adalah Kristus. Nah, memasuki Sabat, memasuki tempat perhentian, itu berarti kita memasuki Kristus. Tinggal di dalam Kristus, itu artinya tinggal dalam tempat perhentiannya. Nah, kembali sedikit mengulang akan Ibrani pasal 4 yang kemarin sudah kita bahas. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Saudaraku, salah satu poin yang terpenting bahwa di dalam tempat perhentian itu kita berhenti bekerja. Kita sudah tidak bekerja lagi. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kenapa Allah berhenti? Karena sudah diselesaikan. Yaitu ada di ayat yang keberapa itu? Ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi sudah selesai, saudaraku. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Tuhan sudah menyelesaikan semua. Hari keenam adalah penciptaan manusia. Dan hari ketujuh adalah hari Sabat, yaitu hari perhentian, yang mana diperkenalkan ada tempat perhentian, di mana seluruh hari adalah hari Sabat. Dan Sabat adalah Kristus. Jadi memasuki Sabat adalah memasuki Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Nah, kalau tinggal dalam Kristus, poin yang tadi saya sudah sampaikan, yang paling penting kita tidak melakukan apapun karena semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan.
Jadi beristirahat dari setiap jerih lelah dan usaha diri sendiri itu hanya terjadi ketika kita masuk dalam Sabat. Saudara ingat ya, Tuhan Yesus pernah memanggil di dalam Matius 11. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu beban berat itu karena ya berjerih lelah ya dengan usaha sendiri. Aku akan memberi kelegaan. Kata kelegaan itu dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata rest. I will give you rest. Istirahat, saudaraku. Masuk ke dalam Dia, datang kepada Kristus dan tinggal di dalam Dia, itu betul-betul rest in the Lord. Dan itu artinya kita berhenti dari segala jerih lelah kita. Nah, bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam Dia? Firman di dalam Ibrani pasal yang keempat ini menjelaskan poinnya adalah iman, saudaraku ya. Iman. Jadi kalau kita nggak percaya nggak bisa. Jadi harus percaya. Dan kedua taat. Percaya ya, saya bacakan ini percaya itu orang yang ketinggalan ayat 1 dan 2 itu. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena pada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman dengan mereka yang mendengarkan. Jadi ketika saudara mendengarkan bahwa ada satu tempat perhentian di mana engkau bisa berhenti dari segala jerih lelahmu, saudara percaya atau tidak? Kenapa berhenti? Karena sudah diselesaikan oleh Tuhan. Mau dikatakan ayat 10, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya kok. Karena semua sudah disediakan. Nah ini iman, saudara. Tidak bertumbuh bersama dengan iman, ya nggak akan masuk ke sana. Semuanya tetap memakai jerih lelah sendiri, usaha sendiri. Bahkan keselamatan ya, kalau kita belajar di Efesus 2 ayat 8 itu, keselamatan kita kan karena kasih karunia yang sudah disediakan oleh Tuhan, dan kita tinggal dengan iman, percaya, kita memasukinya dan menerima akan apa yang sudah Tuhan selesaikan. Saya ulangi lagi, Tuhan Yesus di kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata apa? Sudah selesai, saudaraku. Jadi semua urusan Anda, urusan saya sebetulnya sudah diselesaikan Tuhan kalau kita bisa masuk ke dalam tempat perhentian atau katapausis itu. Nah, ayat 11 dari Ibrani 4 ini, saudaraku, memunculkan kata ketidaktaatan. Jadi orang kalau tidak percaya ya tidak taat, akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam perhentian itu. Ini untuk orang Kristen, saudara. Jadi untuk saudara dan saya ini bukan untuk orang yang di luar Kristen. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, itu diundang oleh Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam Dia. Jadi bukan orang di luar Kristus, bukan, orang Kristen yang sudah terima Yesus, yang sudah jadi anak Tuhan. Tuhan ingin kita masuk dan menikmati akan tempat perhentian itu. Ayat yang ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi kalau usaha, itu harus ada usaha, tapi usahanya bukan usaha untuk bekerja, tapi usaha untuk masuk. Usaha untuk masuk dalam tempat perhentian. Ya, inilah kekristenan, saudaraku. Supaya jangan seorang pun jatuh. Jatuhnya karena apa? Karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tidak taat, saudara. Tidak percaya, tidak beriman, tidak percaya, akhirnya tidak taat. Tadi ayat 3 katakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian itu. Jadi harus percaya.
Percaya bahwa karya salib Kristus itu sudah menyelesaikan segalanya. Dulu pernah saya sampaikan tentang 8 pertukaran itu ya, saudaraku. Bahwa Yesus itu sudah menyelesaikan masalah dosa kita. Saudara tidak usah berjuang untuk menyelesaikan dosa, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tinggal masuk dan percaya dan tinggal di dalam Dia. Jangan berjuang dengan kekuatan diri sendiri. Dia menyelesaikan masalah sakit penyakit. Itu pun dengan iman saudara bisa menerima bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sembuhannya sudah tersedia. Tinggal kita percaya dan menerima. Dia sudah dijadikan miskin supaya kita yang miskin jadi kaya karena kemiskinan. Jadi masalah kekurangan secara ekonomi itu pun sudah ditanggung oleh Tuhan. Di kayu salib. Dia dijadikan miskin di kayu salib, saudara. Ada banyak, dia terkutuk. Jadi saudara bergumul dengan kutuk nenek moyang dan sebagainya. Sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dia terkutuk supaya kita yang mestinya harusnya tergantung di kayu salib, mestinya kita yang harus menanggung kutuk itu. Kita dibebaskan dari kutuk, bahkan diberkati. Jadi pertukaran salib itu benar-benar gambaran dari penyelesaian yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi sudah selesai kalau saudara masuk di dalam Kristus. Nah, sekarang kita merenungkan akan hal ini dan bagaimana saudara, apakah kita mau di dalam hidup ini meninggalkan segala jerih lelah kita, kegelisahan kita, kekhawatiran kita, dan kita masuk dan tinggal di dalam Dia dan menikmati akan perhentian. Rest in the Lord. Ya. Rest in the Lord, beristirahat di dalam Tuhan. Dan tinggal tetap di sana. Saya seringkali merenungkan Tuhan, aku ini kok seringkali keluar masuk. Sudah masuk, nanti keluar lagi, masuk lagi. Harusnya kan masuk dan tinggal ya, karena ada tempat. Kalau hari mungkin harinya dinikmati, kemudian besoknya sudah lagi. Enggak, saudara bisa bekerja, bisa berjuang, mencari nafkah, saudara bisa melakukan kegiatan apapun, ya ibu-ibu boleh tetap masak di dapur, melakukan kegiatan rumah tangga, ya bersih-bersih atau apapun. Saudara bisa melakukan pekerjaan apa saja, bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di luar, sebagai karyawan-karyawati, bekerjalah, tetapi bekerjalah di dalam tempat perhentiannya. Maka akan ada satu damai sejahtera dan sukacita yang tidak bisa diganggu-gugat ada di dalam kita. Segala persoalan itu tidak bisa mengganggu iman kita, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Inilah pelajaran tentang katapausis atau tempat perhentian. Ingat, tempat perhentian adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati.